Selamat sore, nama saya Muhammad Abdul Karim. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 053348095. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan praktik saya untuk membuat flowchart dan pseudocode demi kebutuhan tugas 1 algoritma pemrograman. Baik, untuk tugas yang pertama yaitu rangkuman dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Ini rangkuman saya sudah merangkum dari internet ya, terkait ada sejarah algoritma, ya itu dari peradaban kuno. Kemudian definisi algoritma sendiri adalah sekumpulan instruksi yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian definisi dari pemrograman adalah untuk menulis rangkaian instruksi yang akan dijalankan oleh komputer. Kemudian hubungan algoritma dan pemrograman komputer, yaitu algoritma bekerja berdasarkan input, proses, dan output. Algoritma ditulis dalam bahasa pemrograman, dan algoritma dalam sebuah pemrograman artinya algoritma digunakan untuk sebagai acuan membuat sebuah program komputer. Ini daftar pustakanya, nanti akan saya sertakan di link videonya. Kemudian ini sejarah tentang perkembangan Java dan contoh aplikasi yang dibangun di atas Java. Ya, Java itu adalah bahasa yang dikembangkan oleh James Ganding dan Microsystem pada tahun 1995 ya. Terus Java juga terkenal dengan istilah Word Once Run Anywhere. Dan ini ada beberapa tahap development Java, ada JDK, J2SE, terus J2, nah seperti ini kira-kira. Kemudian untuk menjalankan program Java di komputer, kita pertama harus menginstal itu dulu, apa namanya, IDE atau lupa sih namanya. Nah, kemudian contoh aplikasi yang dibangun di atas Java adalah Eclipse IDE yang saya gunakan untuk uji coba codingan Java dan mengerjakan tugas ya. Kemudian ternyata Minecraft juga dibangun menggunakan Java. Kemudian ada juga Apache GitHub. Ini juga digunakan dibangun di atas Java ya. Itu kira-kira. Ini saya juga sudah sertakan daftar pustakanya. Dan lanjut yang kedua adalah membuat flowchart dalam dan pseudocode untuk kasus salah, flowchartnya itu bukan yang ini, sebentar, algoritma pemrograman. Nah ini flowchartnya. Nah ini sudah saya buat di awal, karena kalau saya membuatnya manual akan sangat memakan waktu ya. Nah, dari tasknya sendiri itu, tugasnya sendiri, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu gaji golongan A, B, dan C. Kemudian jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau lemburnya 1 jam, gajinya 30% dari pokok, jika 2 jam 32, jika 3 jam 34, 34 jam 36, dan jika 5 jam maka 38% ya. Nah, di sini inputannya itu dari soal ya adalah golongan dan jam lembur. Jadi kalau misalkan inputnya itu A, berarti golongannya golongan A dan gajinya itu 5 juta, dan jam lemburnya itu misalkan lemburnya 2 jam, berarti inputannya kedua seperti itu ya. Berarti kalau misalkan golongan gajinya 5 juta dan lemburnya 1 jam, kita inputnya A dan 1 seperti itu. Kemudian output yang diharapkan adalah gaji golongan plus gaji lembur atau jumlah penghasilan ya. Nah, di sini untuk awal di flowchart saya membuat dulu simbol terminator, yaitu start ya, untuk memulai. Kemudian di sini ada simbol seperti heksagon, di
gunakan untuk inisialisasi variabel. Nah, untuk kalau saya pribadi ketika membuat sebuah program, saya biasanya membuat variabel untuk menyimpan angka-angka yang sifatnya itu konstan. Jadi seperti ini, untuk gaji golongan A itu 5 juta, gaji golongan B sekian, golongan C segini gitu kan. Terus untuk ketentuan jam lembur juga sama. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ketika kedepannya akan ada perubahan, saya tidak perlu lagi mengubah-ubah pada bagian programnya. Saya cukup mengubah pada bagian inisialisasinya saja seperti itu. Kemudian di sini juga saya deklarasikan variabel kosong seperti jam lembur yang nantinya akan diisi berdasarkan inputan dari user ya. Kemudian ada juga golongan karyawan, kemudian ada gaji golongan, ada gaji lembur, dan ada penghasilan. Nah, di sini ada simbol jejer genjang. Nah, saya digunakan untuk mengambil input dari user. Nah, untuk inputan jam lembur ini diinput oleh user, jadi lemburnya berapa jam seperti itu. Kemudian untuk golongan karyawan juga diinput oleh user, golongannya itu apa, A, B, atau C seperti itu kan. Nah, kemudian setelah jumlah lembur dan golongan karyawan ini memiliki value, misalkan jumlah lembur itu 1. Nah, biar saya nggak bingung jelasinnya. JML semisal JML lembur sama dengan 1, kemudian goal karyawan sama dengan C. Gimana cara ngambilnya? Nah, ini. Oke, saya buat seperti ini ya. Oke. Nah, jumlah lemburnya 1 dan golongan karyawannya C. Misal ini input dari user. Nah, di sini ada yang namanya itu decision. Nah, di decision ini biasanya bisa memiliki lebih dari satu input, dan untuk outputnya itu biasanya 2, ada yes dan ada no. Bukan biasanya sih, tapi harusnya hanya boleh 2 output ya, yes dan no aja. Oke, yang pertama golongan karyawannya itu di sini dicek apakah nilai golongan karyawannya itu A. Jika iya, dia maka akan ke bawah. Jika tidak, dia akan mengecek kembali. Kebetulan ini nilainya C dan bukan A. Oh, berarti dia harus mengecek kembali. Apakah golongan karyawannya B? Ternyata bukan kan, dia C kan? Tidak gitu kan. No, dia klik sini lagi. Kemudian di sini apakah golongan karyawannya C? Dan ya, ternyata benar. Maka gaji golongan diisi dengan gaji C. Gaji golongan, gaji C. Kan golongan karyawannya nih udah C kan. Nah, gaji golongan itu tadi kan variabel kosong. Nah, diisi dengan gaji C. Gaji C itu berapa? 9.500.000. Berarti sekarang nilai dari gaji golongan adalah 9.500.000, sama seperti gaji C ya. 9 juta RP 9.500.000. Kemudian setelah selesai, oh sebentar, saya andaikan lagi ya. Seandainya nih operator itu menginput golongan karyawannya ngasal, misal inputnya itu D atau Z. Nah, maka dari flowchart yang saya buat, dia akan mereset nilai dari jumlah lembur dan golongan karyawannya. Kemudian akan menampilkan tulisan input salah dan meminta input ulang dari user seperti itu. Nah, kita lanjut yang tadi pengandaian jam lemburnya 1 dan golongan karyawan C dari user. Setelah diketahui gaji golongannya, maka dilakukanlah pengecekan untuk berapa sih jam lembur yang diinput seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Apakah jam lemburnya 1? Kebetulan kita inputnya 1 ya, jadi langsung bergerak ke arah yes, yes gitu kan. Jika tidak, dia akan dicek lagi ke bawah seterusnya seperti itu. Nah, dia kan ke kanan, langsung tuh nanti gaji lemburnya itu sama dengan gaji golongan dikali jam lembur. Nah, sini kita hitung ya. Gaji golongan, maaf saya lupa. Gaji lembur
gaji lembur sama dengan gaji Saya mengerti Anda ingin mengetahui tentang golongan, khususnya untuk golongan 3 karyawan. Namun, perlu dipahami bahwa perhitungan gaji lembur untuk karyawan swasta dan maaf, pegawai AI asisten saya rada error. Kemudian gaji golongan, gaji lembur sama dengan gaji golongan. Gaji lembur sama dengan gaji golongan dikali jam lembur 1 dikali jam lembur 1. Nah, biar atas kiri gimana ya? Sini deh. Nah, biar kelihatan. Nah, gaji golongan, gaji lembur berarti kan gaji lembur, sama dengan tadi gaji golongannya berapa? 9.500.000 RP 9.500.000 dikali jam lembur 1 itu berapa? Jam lembur 1 itu 30%, berarti 30% 0,3 ya? 0,3. Sorry. Iya, 1 jam itu 0,3 kan, 30%. Nah, tinggal dikalkulasikan gaji lemburnya itu berarti sekarang gaji lembur sama dengan, tinggal kita hitung. Sebentar, saya hitung dulu kalkulator. 9.500.000 dikali 0,3 sama dengan gede banget, 9.500.000 dikali 30%. Nah, sama dengan 2.850.000. 2 juta RP 2.850.000. Nah, setelah kita tahu nilai dari variabel gaji golongan dan gaji lembur sesuai request, kita akan menampilkan penghasilan. Nah, penghasilan itu didapat dari gaji golongan ditambah gaji lembur. Nah, penghasilan ini tadi saya sudah buat ya di atas penghasilan variabel kosong. Nah, di sini saya isi. Isinya itu gaji golongan ditambah gaji lembur. Tinggal kita hitung lagi. Penghasilan sama dengan gaji golongannya itu berapa tadi? 9,5 juta. RP 9,5 juta ditambah 2 juta RP 2.850.000. Maka penghasilan sama dengan tambah 95 12.350 RP 12.350.000. Nah, penghasilan. Nah, sekarang nilai dari variabel penghasilan adalah 12.350.000. Kemudian saya membuat simbol jajar genjang lagi untuk menampilkan hasil dari kalkulasi, yaitu jumlah penghasilan RP titik spasi. Nah, seperti itu. Kemudian saya tampilkan lagi penghasilannya berapa, seperti itu. Nah, kenapa di sini print dan di sini print ln? Print itu biasanya jadi setelah tulisan jumlah penghasilan dicetak itu tidak akan membuat garis baru. Jadi dilanjut nanti angka penghasilannya berapa gitu. Nanti hasilnya jadi rapi. Nah, sedangkan print ln itu setelah dicetak tulisannya dia akan bikin garis baru di bawahnya seperti itu. Jadi biar rapi. Nah, setelah ditampilkan maka akan berakhir untuk algoritmanya. Mungkin seperti itu kira-kira. Nanti ini bakalan saya ekspor juga. Bisa benerin sedikit. Tanya.
Oke, mungkin untuk algoritma, untuk flowchart-nya seperti ini. Saya save dulu. Selanjutnya untuk yang pseudocode, saya membuatnya menggunakan ini ya, VS Code biar rapih, gitu kan, biarpun filenya berbentuk TXT. Oke, di sini yang pertama pasti ada start dan ada stop ya, ada selesai di sana di bawah. Nah, seperti di flowchart, saya membuat inisialisasi awal untuk setiap variabel yang akan saya gunakan. Setelah itu, saya membuat inputan yang akan diisi oleh user. Ini sama dengan yang kurang. Membuat inputan yang akan diisi oleh user. Nah, kemudian saya akan mengecek dari inputan golongan karyawan tadi, apakah termasuk ke dalam golongan A, B, atau C. Jika tidak, hasilnya akan menulis tulisan input salah dan program langsung selesai. Seperti itu, agak berbeda dari flowchart ya. Oke, kemudian selanjutnya apabila inputnya benar seperti tadi kita di sini di flowchart, misalkan jumlah lemburnya 1, golongan karyawannya C. Nah, kalau misalkan golongan karyawannya C, maka gaji golongannya itu akan diisi oleh gaji C. Nah, gaji C itu tadi nih 9.500.000. Nah, saya nulisnya kayak angka aja ya, nggak pakai RP-nya. Nah, kemudian kalau misalkan itu udah diisi, saya ini lagi ngecek lagi. Kalau golongan karyawannya tidak kosong, artinya user udah input golongan karyawan ya. Kalau usernya nggak input golongan karyawan, nanti langsung selesai programnya seperti itu. Tidak bisa dijalankan sesuai kemauan karena user inputnya juga tidak sesuai kemauan kita. Oke. Kemudian kalau inputnya benar, maka si golongan karyawan ini nilainya tidak akan nol. Maka dia akan masuk ke dalam pengkondisian yang ini. Maka akan menyesuaikan. Tadi kan kita input lemburnya 1. Nah, maka gaji lembur sama dengan gaji golongan dikali jam lembur 1. Berarti 9,5 juta dikali 0,030 seperti itu. Maka setelah itu akan dijumlahkan hasilnya. Kemudian akan di print. Di sini kurang lebih saya menggunakan bahasa pseudocode. Sekian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk file-filenya. Nanti akan saya lampirkan di link video, di link deskripsi video ya. Mungkin itu kira-kira tugas praktek yang saya laksanakan. Terima kasih Bapak Ibu tutor dan untuk teman-teman yang menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.